senengane wirid lan ngarit jatrepaningit demit melayu ter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Kali ini kita berada di makom Kiai Nur Sodik Al-Hafiz bin Kiai Anam Besari Ibnu Syekh Abdul Mursid, adik kandung daripada Kiai Ageng Besari. Adiknya ini putranya Mbak Ageng Besari ini. Ini putranya Mbak Ageng Besari. Putra daripada Mbak Ageng Besari. Ya, kali ini kita akan membahas tentang ke depan bagaimana Nusantara ini, terutama masyarakat di Nusantara ini, bahkan dunia, bisa memperoleh kesejahteraan secara totalitas. Tentunya kita harus berbicara dengan seseorang yang sudah ahli di bidang itu dan berpendidikan di bidang itu. Siapa dia kalau bukan Gus Joyonegoro, atau bisa kita sebut Profesor Kuburan, ataupun Begawan Brandit. Dan yang manjing di dalam tubuhnya adalah Satrio Paningit. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Begawan Brandit. Selamat pagi Om John, Mas Edi Suprapto. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Hari ini kita ingin bertanya kepada Begawan Brandit ya, mengenai kondisi saat ini yang ada di Nusantara ya, pada khususnya dan umumnya di dunia. Kayaknya yang namanya kesejahteraan itu belum secara totalitas gitu loh, Begawan. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Begawan. Kira-kira beberapa kali saya membaca tulisan-tulisan yang semuanya dari Begawan Brandit itu kayaknya sangat membuat orang itu ngeh dengan konsep-konsep Begawan Brandit tulis itu ya, terutama yang nulis kamu loh John. Iya, saya tidak pernah nulis. Iya, yang nulis kita, cuma konsep itu kan dari Begawan Brandit gitu loh. Kalau kita nggak, kita hanya sebagai putra prapanca itu hanya menulis gitu. Nah, saat ini kita bertemu langsung dengan Begawan Brandit. Ya, langsung kita bisa podcast, bisa ngobrol, bisa bertanya ya mengenai konsep itu. Apakah bisa terwujud? Gus Joyonegoro. Insya Allah. Sedaya menika hanya Allah yang bisa menentukan. Iya. Nah, terus kalau ini nggih mboten saged napa-napa, John. Iya. Ya. Jadi saya ini tidak bisa apa-apa. Semuanya karena Allah. Dan Allah semuanya yang memutuskan Allah. Cuman kita harus tetap berjuang, judulnya wirid dan ngarit. Ikhtiar seperti itu ya. Ya, wirid itu ya berdoa, ya ngarit itu dan bekerja dan berusaha sampai titik darah penghabisan. Sebenarnya itu hanya bahasa filosofi ya, Gus Joyonegoro ya. Ya, filosofi, tapi sebenarnya kata-kata ini pas saya menginap semalam di yang Bonang di Tuban. Di Tuban, keren banget ya. 2019. Jadi judulnya wirid dan ngarit. Pada waktu itu ada COVID. Betul. Jadi kita harus banyak berdoa, tentunya ngarit itu bekerja yang dipilah-pilah, tidak semua dibabat semua. Tapi mana yang waktunya dipotong, yang tidak harus dipotong, ya tidak harus dipotong. Jadi intinya sesuai dengan tupoksi ya, Bang. Sesuai dengan hadis Nabi tentunya. Iya. Ya, sesuai hadis Nabi, berikanlah pekerjaan pada ahlinya. Kalau orang Eropa nyuntun direct man, direct place. Tapi sebenarnya saya itu sedikit saya haramkan bagi saya untuk pakai bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Ya, saya lebih senang pakai nun sewu, bahasa Jawi. Ya, cuman ya apa-apa kita berarti Ratu Inggris, karena Ratu Inggris juga salah satu orang yang luar biasa sehingga negaranya jarang terjadi ada pertengkaran. Iya. Karena juga Inggris dulu merupakan negara ekspansi ya. Ya. Sehingga banyak bahasa negara-negara di wilayah Asia Tenggara bahkan dunia itu memakai bahasa Inggris. Iya betul. Saya pinginnya nanti bahasa Jawa jadi bahasa internasional. Wow, subhanallah, Allahu Akbar. Karena setiap penduduk
dunia yang kurang lebih 8 miliar itu akan saya kasih saham dari Bank Rakyat Indonesia yang saya dirikan. Itu ya. Yang dirikan Bank Rakyat Indonesia itu saya. Untuk pendanaannya bagus ya, dari mana itu? Pendanaannya yang jelas itu sedikit goib sedikit, tapi sebenarnya ilmiah, cuman tidak di sini waktunya ngomong. Betul. Ya, ini di makam leluhur kita iya, ngomong semoga dengan aura leluhur ini Mbah Sodik dan saudara-saudaranya di sini memberikan sedikit ya memberikan kekuatan kepada kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Amin. Dan bangsa Indonesia pernah besar Di di era Majapahit dan sebelum-sebelumnya. Saya kira semacam itu. Betul. Ya. Memang seperti itu kawan. Kalau gagasannya Begawan Branded, ya, saya sebenarnya adalah sarjana ilmu pemerintahan. Ya, Ya, sarjana ilmu pemerintahan, muridnya Pak Rias, muridnya Arnold Lapan Gafar, muridnya juga yang Rizwanda Himawan, ya juga muridnya dari seluruh isinya jagat raya ini. Saya selalu belajar dan belajar kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Iya, Ya, saya angkat guru, bahkan jin pun saya angkat guru. Wah, amazing, Iya. amazing. Yang Sabdo Palon saya angkat guru pada tahun lalu Iya. di Tidar, kemudian yang Rogok 3 bulan yang lalu, kemudian yang Ismoyo tentunya sudah lama bersama saya. Ya, gitu. Jadi, karena saya cucunya Mbah Ageng, otomatis cucunya Kanjeng Nabi Muhammad, saya insya Allah manusia dan jin saya ajak damai. Berarti Tiap hari saya doakan Rahayu Jagat saisini pun Al-Fatihah 1000 kali. wow. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Selanjutnya monggo dilanjutkan masing-masing dengan batin mawon. Nah, ini kembali saya pertanyakan. Berarti selama ini yang dianggap oleh guru sama Gus Joyonegoro atau sang Begawan Branded ya, itu baik dari nyata ataupun tidak nyata ya? Ya, seluruh alam semesta ini guru saya. Tapi tetap semuanya karena Allah. Mengikuti perintah Allah. Mengikuti perintah Allah, kemudian juga menjauhi larangan Allah. Ya. Karena percaya kepada gaib itu bagian dari iman ya, termasuk ya. Betul. Bagi yang belum tahu ya mungkin bingung. Bingung. Tapi Ini logika apa ya. ini? Kan coba tuh. Karena jarang ke kuburan jadi tidak ngerti. Karena kenal saya dengan Begawan Branded juga di kuburan ya, di kuburannya Raden Wijaya. Sehingga julukan Profesor Kuburan ini sangat logis ya. Saya Ditujukan ngerti, kepada betul. Gus Joyonegoro. Tata ruang kuburan yang baik yang mana-mana saya agak sedikit ngerti. Makanya itu, saya juga heran Iya. sampai saya bisa hadir di makamnya Mbah Ageng Besari ini juga berkat dari Gus Joyonegoro yang Iya. memerintahkan saya langsung jika saya hadir tanpa berat hati gitu. Yang merintahkan sampean saya. Betul. Saya diperintah salah satu pimpinan Habaib di Bangkalan. Mbak Khalid? Anda bukan Mbah Khalil. Pembina Habaib di Bangkalan namanya Espet Effendi. Kemudian juga teman-teman Kaula Alit merintah saya. Iya. Kemudian teman-teman dunia jejer-jejer di Jakarta bulan lalu juga merintah saya. Satrio Pingit, ayo running presiden. Waduh, saya ini Brahmana pun jadi satrio piye sampean yang gede. Tak kurang ajar awakmu itu. Turun kasta Ya. tapi untuk kesejahteraan dunia. Oh iya, karena ada cerita Semar bangun kayangan ya, yang mungkin leluhur memang bisa dijadikan contoh. Keadaan dunia saat ini memang carut marut, tapi Islam ini sudah mulai merambah dunia Eropa. Iya. Ya. Di Inggris terutama, Inggris, di Amerika, Skotlandia, ya kan? Iya. Kemudian Jerman, Betul, ya, betul. di Prancis banyak sekali Betul. saudara-saudara kita. Tapi tetap lafadznya tetap bagi agamamu, betul. Tidak ada pemaksaan untuk Islam itu. Islam damai. Islam itu damai. Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul. Ya, mesemai. Saya kira seperti itu, Ya, Gus Joyonegoro. ya. Kalau Islam itu sebenarnya
ditaruh dimanapun itu cocok sebenarnya. Tergantung siapa yang membawa. Kalau Islam dibuat radikal bisa radikal. Ya, tapi kalau yang membawa ini nggak radikal ya tetap asik. Rahmatan lil alamin. Sebenarnya manusia itu John baik pada dasarnya. Kalau dia arahnya radikal, pasti itu iblis di situ. Gitu ya. Iya, pasti di situ. Karena adanya sosok iblis di dalam tubuh manusia itu. Ya, tapi iblis pun sama saya itu damai. Damai. Karena saya doakan tiap harinya. Wah, subhanallah. Subhanallah. Ternyata seorang pegawai branded ataupun Gus Joyonegoro ini tidak hanya memikirkan kesejahteraan manusia, tetapi juga memikirkan Jin kesejahteraan aja saya pikirkan agar bertobat kepada Allah. Allah. Tapi saya selalu bersama yang saya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma shalli Wasallam. Itu katanya itu nenek moyang saya, salah satunya adalah Kanjeng Nabi. Kemudian ya Raden Wijaya juga nenek moyang saya. Ya. Brahmana dari Pulau Jawa dulu pun juga nenek moyang saya. Jadi Kaula Alit juga nenek moyang. Tidak perlu adanya pembuktian secara ini ya, secara medikal ya. Kalau mau detail ya melo Eropa ya sana. Kadang-kadang kan orang itu kan bertanya, Gus Joyonegoro ya, apakah ada pembuktian secara medikal ya kan? Secara tes DNA kalau itu keturunan si A, si B, si B. Tapi kalau dia sudah bilang ya keturunannya, ya kenapa tidak? Kita percaya kan gitu. Lek ngaku-ngaku kemudian ngaku-ngaku nanti kejerumuk dan kalau. Kita juga lagi di makam sakral. Mbah Kiai Mbah Nur Sodik menika putranipun Mbah Ageng Muhammad Besari. Dan Mbah Ageng Muhammad Besari ini yang banyak melahirkan tokoh-tokoh ya. Betul. Mbah Ageng ini punya anak salah satunya Mbah Sodik, kemudian ada 9, salah satunya jadi Sultan di Selangor dan gitu kan. Iya. Dan juga ada cucunya Mbah Hasan Besari. Iya. Itu gurunya katanya loh, aku Yuraro Iya. John. Katanya gurunya Pangeran Diponegoro. juga bukan. Beliau gurunya Syaikona Kolil. Beliau gurunya Penggawarsito. Iya. Penggawarsito. Kemudian Cokro Aminoto yang Iya. Cokro Aminoto itu eranya itu. Kemudian Syaikona Kolil kayaknya di atasnya sedikit ya, karena Syaikona kemudian kan punya murid namanya Mbah Hasim sama Mbah Dahlan, gitu kan? Iya. Ya itu Muhammadiyah, Mbah Dahlan, Iya, Muhammadiyahnya, Mbah Hasim mengembangkan NU-nya. Jadi punjirnya sama tetap dari Padepokan Tegal Sari. Betul. Jadi antara Muhammadiyah dan NU ini tidak ada permasalahan sebenarnya. Iya. Kita sama-sama berjuang untuk Islam, untuk tegaknya Islam, untuk perkembangan Islam menjadi lebih baik ke depan. Iya. Jadi kita ini tidak harus berdiskusi tentang pemahaman. Karena antara NU dan Muhammadiyah ini adalah sebuah satu kesatuan untuk membangun peradaban Islam yang lebih besar. Betul. Seperti itu ya, Gus Joyonegoro. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ke depan ini masyarakat Nusantara bisa sejahtera dengan konsep-konsep yang sudah disampaikan oleh Begawan Branded beberapa waktu yang lalu. Ya, saya ulangi lagi nih John. Konsepnya bukan Joyonegoro atau Edi Kunjahyo, Dr. Edi Kunjahyo. Ini sebenarnya adalah konsep yang Jawani dan Islami. Ya, Jawani dan Islami. Pemerintahannya ya pemerintahan sing Jawani dan Islami. Kalau dulu raja-raja Jawa itu buat istana John. Ya. Karena pemilik negara itu raja. Ya, betul. Karena sistemnya kerajaan. Bukan sistemnya, karena pemilik negara itu raja. Betul, iya. Iya. Makanya setelah Islam masuk, kemudian kita mendirikan negara republik, kita mengikuti piagam Madinah. Iya. Ya, Mas Rocky Gerung lebih tahu itu piagam Madinah. Biarpun beliaunya belum Muslim, saya doakan nanti Mas Rocky Gerung dapat hidayah lah, mumpung di bulan suci Ramadan. Kapan-kapan dan memiliki Mas Rocky Gerung nanti saya ajak ke gunung yang sampean belum pernah tahu gunung itu. Gunung mana itu? Liman Toko. Baik. Di mana itu gunungnya, Pak? Ya di Pacitan. Ada Gunung Liman, tapi ada lagi Gunung Liman Toko yang di situ juga mungkin Mas Rocky nanti akan dapat
pencerahan dari gunung-gunung. Ya, Mas Rogi, ya salam hormat pada Presiden akal sehat dari Presiden Kredit Senangani Wirid dan Ngarit. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah. Jadi gini John, mengapa pemerintah Indonesia ini tidak bisa menuntaskan urusan kemiskinan? Iya. Karena Nun Sewu, bukan saya tidak menghormati yang Soekarno, tidak menghormati yang itu, yang Soekarno itu juga guru saya, tidak menghormati yang Soeharto. Iya. Tapi beliau memang tugasnya ya sebatas itu. Yang Habibie juga demikian, yang Gus Dur juga demikian. Terus Ibu Mega juga ya memang tugasnya sebatas itu. Kita tidak boleh menjelek-jelekan pemimpin. Oh, nggak boleh. Ya. Karena apa? Kalau tidak ada pemimpin, bayangkan negara kacau. Betul. Ya kan? Saya kira ya, seperti itu. Bahkan sekelas Pak Jokowi pun jasanya sangat besar. Besar. Pak SBY pun juga sangat besar. Itu guru-guru saya hormat kepada Pak SBY, hormat kepada Pak Jokowi. Tanpa mereka akan hancur negara ini. Betul. Ya mudah-mudahan pemerintahan kita saat ini bisa mengkondisikan, bisa mengkondusifkan keadaan menjadi lebih baik untuk bertahan sampai di eranya sendiri. Mas Jokowi. Iya. Saya menawarkan konsep baru ini untuk para pemimpin Indonesia. Mohon maaf terpaksa saya menyampaikan karena kalau saya tidak menyampaikan saya dosa nanti kan itu. Betul. Jadi ilmu itu asalnya dari Allah dan digunakan untuk alam semesta. Iya. Salah satunya adalah pas saya ke Nun Sewu secara akademis, partai politik itu tidak cocok dengan sistem pemerintahan leluhur kita. Secara akademis ya. Ya, karena Majapahit tidak pakai partai politik, hebat. Ya. Iya, karena Tidak pakai politik. Karena kerajaan kan ya. Bukan masalah kerajaan, ya tidak pakai partai politik aja. Iya. Kalau politik kan impor dari Eropa. Jawa itu pernah besar. Kalau impor silahkan Islam saja. Jangan dicampur-campur. Karena Islam itu adalah menyempurnakan dari agama-agama sebelumnya. Di Al-Quran dan hadis sudah banyak contoh-contohnya. Contohnya cara memerintah. Rasulullah, sahabat Nabi merintahnya tidak dari istana. Tapi beliau memerintahnya dari rumah, dari masjid, dari jalanan, kan gitu kan. Gitu. Makanya saya tawarkan pemerintahan kita ke depan tidak seperti zaman Majapahit yang istana, karena disempurnakan Islam maka pemerintahnya dari masjid, dari rumah, dari tegalan, dari makam. Ya, apalagi sekarang kan tidak perlu namanya pengawal presiden, itu tidak perlu. Karena apa? Yang awal itu sudah rakyat. Iya. Yang awal sudah Allah. Ya. Tentunya ada doa malaikat kan. Betul. Ya, saya kira memang benar sih. Apalagi sekarang kan di era digital seperti ini. Jadi kita bisa langsung melalui digital ya, melalui WA, melalui Facebook atau yang lain. Misalkan ada seorang pemimpin mau ke sana, otomatis rakyat itu sudah melakukan pengamanan secara totalitas. Iya betul. Ya pengamat presiden perlu, tapi untuk mendampingi sesaat waktu perjalanan aja. Tidak boleh presiden pun minta sakar PDW. Pemimpin yang agung adalah bisa mengukur waktu. Betul. Kapan kita harus ke sana? Kapan kita harus ke sana? Karena pemerintahan yang saya tawar ke depan ini adalah pemerintahan terdepan adalah RT. RT kita kuatin sehingga Kedua. Oke, lanjut. Ya, oke. Kenapa RT kita kuatin? Ya. Karena yang tahu persis waktu paling cepat adalah RT. Gitu ya. Terus siapa RT yang bentuk awal di Indonesia? Siapa coba? Lihat betul 100.000 kamu. Yang membentuk RT pertama kali ya tetap rakyat. Yang bentuk itu adalah Jepang. Rakyat yang diperintah bentuk RT. Ya, tapi kan rakyat otomatis. Ya, kalau saat ini rakyat. Saya pertanyaan tadi kan siapa yang di Indonesia bentuk itu adalah pemerintahan Jepang. Iya itu. Dalam arti untuk mempermudah kontrol ya, mengkontrol masyarakat. Kalau sudah selesai masalah di RT, tidak perlu ke desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Bahkan peradilan nanti cukup di RT. KUHP saya bisa buat hanya 5 pasal, John.
Karena ya, contohnya kuhap 5 pasal. Yang satu, pasal pertama, hukum di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian yang kedua, ayat kedua, pembuktian dilakukan pembuktian terbalik. Tidak ada jaksa. Diganti apa, Pak? Yaitu pembuktian terbalik. Kamu John, kamu mencuri. Ya. Dituduh. Buktikan kamu tidak mencuri. Di hadapan majelis permusyawaratan RT yang di situ ada sarjana hukumnya, ada ulamanya, ada tokoh masyarakatnya. Semuanya lah. Lintas agama ada di situ ya. Sesuai dengan karakter di masing-masing RT. Jadi kemudian ada 9 namanya juri ini. Kalau ternyata kamu tidak bisa buktikan, baru kamu dihukum. Baru dinaikkan di atasnya gitu ya? Oh, enggak perlu. Langsung RT? Sudah selesai. Mahfud MJ nanti hanya jadikan nanti Mahkamah Agung, pembina hukum Indonesia. Kalau jadi presiden, saya pastikan dia akan gagal. Karena apa? Enggak ngerti ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan itu ilmu spesifik, John. Manajemen pemerintahan. Orang oleh wong ngawur aku bisa merintah, tapi kualitasnya betul. Kualitasnya harus sesuai dengan tupoksi. Sesuai hadis Nabi lah. Berikanlah pekerjaan pada ahlinya. Pak Mahfud adalah orang yang hebat. Yusril juga hebat. Ya. Siapa itu pengacara yang kemarin tuh? Yang Sambo itu? Teman. Hotman juga hebat juga, kan dekat wanita juga. Banyak wanita cantik Hotman. Luar biasa Hotman juga. Amazing. Itu loh yang pengacaranya dari keluarga Yosua. Itu nanti dia pembina hukum juga. Judulnya nanti Mahkamah Agung itu nanti pembina hukum di RT-RT itu. Tapi semuanya berbasis apa? Audio visual, film. Tidak berbasis, menurut saya udah tulis, pusing, baca aja susah. Kalau sudah film, sudah, ngono caranya, ngono caranya. Ini namanya manage daripada sosialisasi yang efektif. Bisa lewatkan YouTube, bisa lewat televisi. Iya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Joyonegoro ini sangat bermanfaat ya buat kita. Insya Allah. Kira-kira harapan ke depan Gus Joyonegoro terhadap sistem yang ada di negara ini apa pesan dan kesannya untuk rakyat? Yang pertama, saya berharap Pak Jokowi ini berani mengambil langkah-langkah yang efektif untuk efisiensi. Pemilu ini kalau menurut saya haram. Kenapa haram? Menurut saya loh, menurut panjenengan saya monggo. Karena one man, one vote, ya boleh. Tapi pada waktu kita ngomong suara rakyat, suara Tuhan, itu salah besar. Itu untuk pribadi zaman sendiri ya? Untuk diri saya sendiri. Ya. Kalau bagi yang merekanya mau menganggap itu benar, kan saya sudah bilang, kalau belajar pemerintahan dari Jawa saja ditambah Islam, jangan dicampur Eropa. Eropa kita belajar skill, paham John? Iya. Skill. Kan di sana kan ada revolusi industri kan. Tapi kalau masalah moral dan akhlak, belajarlah ke Islam, belajarlah ke Jawa. Urusan moral dan akhlak. Tapi untuk skill, silahkan ke Amerika boleh, ke Rusia boleh, ke Jepang boleh. Makanya sistem pendidikan yang saya tawarkan ke depan adalah sebelum ambil balik itu adalah masalah moral dan akhlak. Menteri Pendidikannya adalah Gus Baha. Allah, salam kagem Gus Baha. Nanti kita bikin Rembang. Kemudian Menteri Agamanya nanti adalah Gus Sabut. Gus Sabut Pranoto. Belum pernah dengar saya Gus Sabut itu adalah putranya Gusmi. Dan saya itu ponaknya Gusmi. Kiro-kiro. Kalau beliau senengannya ngaji, dikir kopi, saya sukanya wirid dan ngarit. Ambil ngitung duit. Saham 1M saya naikkan jadi 1 triliun. Wow. Itu untuk satu desa? Bukan satu desa, per jiwa. Saham ya? Saham. Yang dikelola untuk negara dan yang dikelola oleh Bank Rakyat Desa yang saya bentuk.
dan hasilnya dikasihkan kepada Lah, Iya. urusan manfaat dari saham tadi dipakai untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, ya, transportasi, termasuk ibadah umroh dan haji. Gratis tis negara yang bikin. apakah bisa pertanyaannya Wow. seperti itu Gus Joyo? Sangat bisa. Kalau Cara saya implement- sangat bisa. Cara mengimplementasikan konsep seperti itu apa nggak kesulitan untuk saat ini? Kalau saat ini kesulitan karena belum ada pemimpin agung. Oh seperti itu ya? Ya, jadi perlukan manusia setengah dewa seperti lagunya Iwan Fals. Iwan Fals. Coba sedikit apa itu kata? Coba kamu nyanyi itu, manusia setengah dewa. Wah, saya lupa. Berikanlah pekerjaan, Oh, iya. berikanlah hukum yang adil, maka engkau akan kuanggap menjadi manusia setengah dewa. Wow. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gimana Pak? Amazing? Amazing. Saya kira podcast kita hari ini sangat bermanfaat. Bermanfaat. Baik. Audio Jungle.